Nah, studi observasional yang terakhir adalah studi kohort. Studi kohort ini merupakan satu-satunya desain studi observasional yang sifatnya longitudinal dan prospektif, artinya dia maju ke depan. Sehingga studi kohort ini dapat mengukur insidensi. Beda halnya dengan cross-sectional dan case control, di mana kita mulai dari outcome atau penyakit dulu, baru kemudian kita ukur ke belakang bagaimana riwayat paparannya. Kalau kohort ini adalah studi yang dimulai dari orang yang bebas penyakit, tetapi terpapar. Jadi kita lihat, kita ikuti orang yang terpapar dan orang yang tidak terpapar, kemudian kita ikuti ke depan mana yang akhirnya menjadi sakit dan mana yang akhirnya tidak sakit, seperti itu. Nah, dalam studi kohort ini, karena sifatnya longitudinal tadi, maka akan mengikutsertakan follow up. Jadi pasti dia akan maju ke depan. Follow up ini artinya pengukuran berulang pada interval waktu tertentu. Misalnya setiap sebulan sekali, setahun sekali, 2 tahun sekali, dan seterusnya. Sampai muncul penyakit. Jadi studi kohort ini adalah studi yang paling punya kekuatan hubungan paling baik di antara studi observasional lainnya. Tetapi penggunaan kohort ini sebenarnya sangat jarang dilakukan karena beberapa keterbatasan, yaitu diantaranya perlu waktu yang lama serta dana yang cukup, karena kita harus mengikuti orang dari waktu ke waktu dalam jangka waktu yang lama, seperti itu. Nah, keuntungannya adalah kalau kita melakukan studi ini, kita bisa mendapatkan bukti hubungan sebab akibat yang cukup kuat antara paparan dan penyakit, karena kita mulainya dari paparan dulu. Kemudian, jika paparan jarang terjadi, tetapi insidensi pada kasus kelompok terpapar tinggi, itu akan sangat cocok digunakan. Kemudian, memungkinkan untuk melakukan follow-up, maka kita bisa memilih kohort. Misal, pada kelompok mahasiswa, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Karena mahasiswa ini pasti datang, atau pasti melapor ke universitas, maka kohort ini akan sangat memungkinkan dilakukan pada populasi mahasiswa. Tapi pada populasi masyarakat umum misalnya populasi lulusan sarjana gizi. Nah, kan belum tentu setiap tahun lulusan sarjana gizi ini akan lapor ke universitas. Bisa jadi dia sudah pindah atau bekerja di tempat lain atau apa, sehingga resiko waktu follow up-nya menjadi tinggi. Jadi ada populasi yang sangat memungkinkan untuk dilakukan kohort karena follow up-nya akan mudah, ada yang tidak. Ini adalah gambaran apa yang dilakukan ketika seseorang memilih kohort sebagai desain penelitian. Jadi kita akan pilih populasi yang bebas dari penyakit, tetapi ada kelompok yang terpapar, ada kelompok yang tidak terpapar. Ini saat ini. Saat ini, sekarang kita pilih mana kelompok yang terpapar dan tidak terpapar, tapi bebas dari penyakit. Kemudian kita ikuti sampai muncul outcome atau penyakit yang muncul pada kelompok terpapar maupun tidak terpapar. Nah, waktunya ini kapan? Tergantung peneliti. Kalau cukup ada kohort yang sampai 20 tahun, ada yang 10 tahun. Tetapi ada kohort yang juga bisa waktunya cepat, misalnya kohort ibu hamil, biasanya dilakukan sampai ibunya melahirkan, seperti itu. Nah, dalam membuat suatu studi kohort, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama, kita harus memilih sampel, menggali data paparan, memilih kelompok pembanding, melakukan follow-up, dan terakhir melakukan analisis. Kita breakdown satu-satu. Yang pertama, memilih sampel. Sampel ini bisa kita pilih dari populasi umum maupun populasi khusus. Populasi umum adalah seluruh populasi dalam satu wilayah yang kita pilih, dan kita pilih sampel dari anggota populasi yang merepresentasikan populasi itu sendiri. Sedangkan populasi khusus ini biasanya populasi yang kita pilih berdasarkan kekhususan atau kondisi tertentu, misalnya kita pilih berdasarkan pekerjaan, pendapatan, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Misalnya populasi pekerja tambang dengan paparan merkuri.
Karena paparan merkuri ini banyak pada pekerja tambang, kalau pada pekerja lainnya, kalau kita cari populasi umum, maka akan sulit dilakukan. Jadi maka kita pilih populasi khusus sebagai sampel penelitiannya. Nah, tahap selanjutnya adalah pemilihan kelompok pembanding. Jadi seperti halnya case control, cohort ini ada pembanding, ada yang tidak. Jadi ada internal comparison di mana perbandingan internal ini hanya melibatkan satu cohort saja, satu kelompok cohort saja, jadi nggak ada pembandingnya. Pembandingnya adalah pembanding internal, perubahan dari waktu ke waktu. Yang kedua adalah external comparison, di mana kita pilih dua kelompok atau lebih untuk pembanding dari kelompok yang terpapar tadi. Gitu. Dan yang terakhir adalah perbandingan dengan populasi umum. Jadi kita pilih mana populasi terpapar, satunya populasi yang tidak terpapar, tapi dari populasi umum, tidak perlu dari populasi khusus. Selanjutnya follow up. Follow up adalah penggalian data dalam interval waktu tertentu pada studi kohort, di mana ketularan yang kita ukur itu dapat berupa morbiditas atau kesakitan maupun mortalitas atau kematian. Nah, follow up ini dapat dilakukan dengan berbagai media, misalnya kunjungan langsung, telepon, email, pemeriksaan berkala, dan lain sebagainya. Proses follow up merupakan bagian paling kritis dalam studi kohort. Karena kalau kita tidak bisa memfollow up, artinya kita tidak bisa tahu apakah orang yang terpapar atau tidak terpapar ini akhirnya menjadi sakit atau tidak. Jadi kita mengetahui outcome-nya itu adalah dengan proses follow up ini tadi. Nah, karena ini paling kritis, loss to follow up itu adalah salah satu kelemahan dari studi kohort. Apalagi kohort di mana satu populasi itu sangat sulit dikendalikan atau tidak punya wadah untuk berkumpul. Nah, loss to follow up ini dapat terjadi umumnya karena perubahan alamat, migrasi, perubahan pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, kelebihan dan kelemahan dari desain kohort ini antara lain dapat melihat laju insidensi dan resiko. Kemudian dapat mengukur lebih dari satu outcome dan lebih dari satu paparan. Kemudian hubungan sebab akibatnya paling jelas, baik digunakan bila paparannya langka, serta meminimalisir bias informasi, karena kita ukurnya paparannya saat ini. Kelemahannya adalah loss to follow up tinggi, membutuhkan sampel yang besar karena resiko loss to follow up tadi, serta tidak efektif untuk penyakit yang langka, karena kita harus menunggu dalam jangka waktu yang sangat lama untuk akhirnya dapat menemukan penyakit langka. Jadi dari 100 orang yang terpapar, kemungkinan jadi sakitnya sangat kecil kalau penyakitnya langka. Kemudian membutuhkan waktu yang lama, mahal, serta ada isu etik kalau kita terus-menerus mengikuti respondennya. Ini adalah contoh penelitian kohort di bidang gizi. Ini adalah suatu kohort yang dilakukan oleh Mendonca et al. Dengan link di bawah ini untuk artikel lengkapnya, yang mengukur hubungan antara konsumsi makanan ultra processed food dengan kejadian obesitas pada lulusan universitas yang mengikuti kohort tadi. Ini tujuannya, yaitu mengevaluasi hubungan antara asupan ultra processed food dengan kejadian obesitas. Desainnya menggunakan kohort prospektif dengan interval follow-up setiap 2 tahun sekali. Jadi setiap 2 tahun sekali peserta akan diukur, baik asupan maupun status gizinya. Sampelnya adalah lulusan yang tidak mengalami overweight maupun obesitas. Jadi semua yang bebas dari overweight atau obesitas itu dijadikan sampel penelitian. Dan paparannya adalah asupan ultra processed food yang diukur dengan SQ, FFQ. Outcome-nya adalah insiden overweight dan obesitas. Dari penelitiannya didapatkan hasil bahwa ternyata responden dengan kuartil asupan ultra processed food tertinggi memiliki resiko lebih besar untuk mengalami overweight maupun obesitas.
Nah, apa yang dilakukan oleh peneliti? Pertama, dia melakukan rekrutmen terbuka, sehingga didapatkan sebanyak 21.000 sampel setuju mengikuti penelitian. Dari semua yang setuju ini, dilakukan pemilihan responden. Dieksekusi sebanyak lebih kurang 6.000 responden karena respondennya menderita overweight dan obesitas pada saat baseline. Kemudian sekitar 1.700 responden dieksekusi sebab memiliki asupan energi di luar batas yang didefinisikan, underreporting maupun overreporting. Kemudian 2.700 responden dieksekusi karena hamil saat baseline maupun follow up, dan sebanyak 618 responden dieksekusi sebab menderita penyakit kanker, diabetes, maupun cardiovascular disease pada saat baseline. Kemudian 260 responden dieksekusi karena memiliki peningkatan berat badan lebih dari 10 kilo selama 5 tahun, dalam jangka waktu 5 tahun. Nah, 1.100 responden lost to follow up, jadi tidak bisa di follow up, tidak melaporkan kembali, sehingga final sampel dari 21.000 sampel responden didapatkan hasil akhir, responden akhir dari studi kohort ini adalah 8.451 partisipan. Dari 8.451 partisipan ini diketahui 1.939 responden itu mengalami overweight selama diikuti. Jadi ada insiden kasus overweight sebanyak 1.993. Kelebihan dan kelemahan penelitiannya yaitu yang pertama, kemungkinan misklasifikasi ultra processed food dalam FFQ itu mungkin terjadi karena pada masa itu ultra processed food tergolong makanan yang baru, belum banyak penelitian yang menggunakan FFQ dengan menggunakan bahan makanan ultra processed food, sehingga misklasifikasi antara mana yang ultra processed food, mana yang tidak itu mungkin terjadi. Kemudian si peneliti itu menggunakan metode self-reported atau pelaporan data mandiri untuk mengevaluasi IMT. Jadi sampelnya diminta mengirimkan data berat badan dan tinggi badan setiap tahun serta data asupan makanannya. Padahal kan mungkin timbangannya nggak dikalibrasi, tinggi badannya mungkin hanya kira-kira, sehingga data yang diberikan karena menggunakan self-reported tadi itu mungkin tidak standar gitu ya. Jadi bisa jadi ada kesalahan pengukuran, itu juga bisa jadi. Nah, kemudian sampelnya itu dipilih dari lulusan universitas saja, sehingga hasil yang diperoleh tidak menggambarkan populasi umum, karena kan belum tentu semua orang berpendidikan. Mungkin pendidikan memberikan pengaruh, atau mungkin pendapatan yang memberikan pengaruh, dan lain sebagainya. Kelebihannya adalah sampelnya besar. Tadi kita ketahui dia menggunakan sampel sebanyak 21.000, walaupun dieksekusi banyak, tetap hasil akhirnya sampelnya di atas 1.000, yaitu 8.000-an. Ya. Kemudian periode pengamatannya lama, jadi dia melakukan pengamatan selama lebih kurang 10 tahun. Oke, itu dari saya tentang studi observasional. Apabila ada pertanyaan, silakan mahasiswa bisa men-share pertanyaan di forum diskusi aula maupun bisa melalui aplikasi Zoom. Terima kasih.